karena Allah bisa saja melipat gandakan pahala bagi pelaku kebaikan tadi untuk siapa saja yang Ia kehendaki. Tentu kalau kita bicara pahala itu abstrak. Pahala itu adalah doktrin. Kalau orang mengatakan kamu dapat pahala yang besar, kamu dapat pahala yang banyak, ya tentu tidak ada barangnya. Karena pahala itu ada dalam tataran keyakinan, ada dalam tataran keimanan. Orang Jawa mengatakan ganjaran, ya. Kecuali ganjarannya Pak Lurah lah, itu memang bisa dilihat, ya. Tapi kalau ganjaran dari Allah itu abstrak. Nah, yang abstrak itu kemudian diungkapkan dalam Al-Quran dengan bahasa yang konkret. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin. Perumpamaan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah seperti orang yang semai sebutir biji-bijian, semai jagung misalnya begitu, tumbuh batang. Dalam tiap batang memunculkan 7 bonggol. Walaupun belum pernah ada dalam sejarah orang tanam jagung memunculkan 7 bonggol. Kalau biji 2 ya bonggolnya 2 kan gitu. Ya kalau jenengan pernah tanam jagung, saya juga tidak pernah tanam jagung. Cuma waktu masih mahasiswa dulu pernah menjadi surveyor petani jagung di Jombang dan di Kediri. Saya nggak ditanya, loh Pak, kok ini mahasiswa Fakultas Syariah, apa hubungannya dengan jagung? Ya saya hanya sifatnya membantu mengumpulkan data dari seorang insinyur pertanian itu ya. Jadi digambarkan secara konkret ya. Ibarat orang tanam sebutir biji-bijian, kemudian tumbuh batang, setiap batang memunculkan 7 helai tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 butir biji-bijian. Itulah gambaran dari kebaikan. Dalam arti jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun ia kecil, walaupun ia sedikit. Yang kecil sedikit dalam pandangan manusia itu bisa besar, bisa agung dalam pandangan Allah kalau itu dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah. Nah itu yang tadi saya katakan sebagai mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah madama wa inqalla. Dalam riwayat lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terjaga kontinuitasnya, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Jadi sebagaimana tadi kita sampaikan pesan dari ayat tadi, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Hadirin, di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Hadirin, dalam tafsir Rawai'ul Bayan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dijelaskan bahwa
Dalam bahasa Arab kata-kata ro'a yaro dengan alima ya'lamu, ro'a yaro itu artinya melihat, sementara alima ya'lamu artinya mengetahui. Itu biasanya digunakan untuk hal yang sama. Kadang-kadang disebut alima ya'lamu tapi maksudnya adalah ro'a yaro, atau sebaliknya disebut ro'a yaro maksudnya adalah alima ya'lamu. Tadi saya katakan ro'a yaro ru'yatan itu artinya melihat, sementara alima ya'lamu ilman itu artinya adalah mengetahui. Seperti dalam ayat ini, walaupun disebut alam taro kaifa daraballahu, hei Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Apakah perumpamaan bisa dilihat? Ya tentu perumpamaan tidak bisa dilihat karena dia bukan benda yang konkret. Tapi perumpamaan bisa diketahui, bisa dipahami. Sehingga walaupun bunyinya adalah alam taro, tapi maknanya adalah alam ta'lam. Alam taro, tidaklah engkau melihat Muhammad kaifa, bagaimana daraballahu masalan, Allah membuat sebuah perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, kalimat yang indah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah. Asluha tsabitun, akarnya menancap ke bawah. Wa far'uha fis sama, ranting dan dahannya itu di atas, tidak di kanan kirinya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, ia memberikan makanannya, maksudnya menghasilkan buah-buahannya, kullahinin, setiap saat, bi'idzni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala, Allah membuat sebuah perumpamaan-perumpamaan linnasi, untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Hadirin, dari sisi ini bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari amsal atau perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia mengambil pelajaran. Dalam ayat lain agar manusia berpikir. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang jumlahnya sangat banyak di dalam Al-Quran, agar manusia mengambil pelajaran, agar manusia berpikir. Hampir segala hal yang rumit, segala hal yang abstrak di dalam Al-Quran itu pasti diungkapkan dalam ungkapan perumpamaan. Perumpamaan orang yang punya kitab suci tapi tidak pernah dibuka, dibiarkan berdebu di atas lemari. Dibuka sekali pada saat bulan Ramadan, itu pun hanya dibersihkan debunya kemudian ditaruh kembali. Itu seperti khimar yang di atas punggungnya ada buntalan-buntalan kitab. Apa sih artinya kitab bagi khimar? Yang berarti bagi khimar hanyalah rumput ataupun air yang bisa diminum. Tapi kalau orang menggunakan khimar sebagai alat angkut kitab, walaupun khimar punya banyak kitab di atas punggungnya, ya sama sekali tidak memberi manfaat pada dirinya. Matsalul ladzina khummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu kan orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang khummilut taurata, ia diberi kepercayaan atau diberi anugerah Allah kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian ia tidak mengamalkannya, kamatsalil himari, seperti perumpamaan khimar, keledai. Jangan keliru kedelai, kamatsalil himari, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang ia mengangkut buntalan-buntalan kitab. Makanya
Para filosof itu sering mengkritik, sementara ulama yang gemar mengumpulkan dalil-dalil tapi kemudian tidak dipahami dengan baik dan mendalam, itu zawamilul asfar, pengangkut-pengangkut kitab suci ya, walaupun itu tuduhan yang tidak baik, tapi ada populer di dalam diskursus keilmuan Islam. Baiklah hadirin, kembali kepada ayat tadi, yakni surat Ibrahim ayat 24, bahwa tujuan dari amsal itu adalah agar manusia mengambil pelajaran, agar manusia berpikir ya, bagaimana sesuatu itu harus dipahami, dan supaya manusia bisa memahami pesan-pesan keagamaan itu dengan baik. Itulah fungsi dari al-amsal atau perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat ini dikatakan daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan, bahwa Allah membuat satu perumpamaan dari kalimat thayyibah. Para ulama mengatakan yang disebut kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena itu adalah seindah-indah kalimat atau paling indahnya kalimat, serta cabang iman yang paling tinggi. Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi levelnya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah tingkatannya, yang paling rendah levelnya adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Jadi kalau ada orang sudah tidak menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, malah membuat gangguan di tengah jalan ya. Kira-kira iman yang paling rendah saja levelnya tidak dapat dia. Saya sering lewat jalan tol ini ya, saya tidak tahu siapa yang ngajari jalan tol yang baik, yang bersih itu dipakai orang buang sampah. Macam-macam, ada sak karung, sak kresek itu ditaruh saja di jembatan layang, jembatan tol Wagi ini ya. Mulai saya pikir, siapa yang ngajari orang membuang sampah di sebuah tempat yang itu adalah fasilitas umum, dilewati orang, bukan saja menghilangkan keindahan tapi juga mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan. Karena biasanya dipakai orang ngajak anaknya untuk jalan-jalan rekreasi di situ, akhirnya mereka terganggu karena ada tumpukan sampah justru di atas jembatan layang atau jembatan tol tadi. Sampai sekarang saya tadi malam lewat situ ada tumpukan sampah. Nah itu yang ngajari gitu terus siapa, kok cerdas sekali kok membuang sampah di jalan di jembatan itu yang ngajari siapa? Ya padahal kembali kepada hadis tadi, ngeri juga itu ya kan, bahwa iman ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tinggi tingkatannya adalah la ilaha illallah, yang paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Justru ada orang yang menciptakan gangguan di jalan, kan paling iman paling rendah saja tidak dapat ya. Nah, iman itu tentu saja abstrak. Jadi kan tidak bisa mengatakan orang itu imannya kuat, orang itu imannya rendah. Dari mana kita mengukur? Tidak ada termometer iman, kan tidak ada. Jadi orang ini suhu imannya tinggi apa suhu imannya rendah, tidak bisa. Karena iman itu abstrak. Justru karena abstrak maka ia unmeasurable, tidak bisa diukur.
Namun demikian, ketika iman itu muncul, ketika iman itu wujud di dalam gerak-gerik atau kehidupan manusia, barulah bisa diukur. Jadi yang diukur itu adalah efek yang ditimbulkan oleh iman. Jadi dari efek yang ditimbulkan oleh iman itu baru bisa diketahui bahwa seseorang imannya kuat, bahwa seseorang imannya rendah. Mendengar azan subuh, ya, bahkan sebelum subuh itu masih mendengar rengeng-rengeng yang ada di sound system masjid sebelah itu langsung blodak bangun ya. Kemudian pergi ke masjid, itu menunjukkan ada panggilan iman yang sangat kuat ya. Tapi kalau kemudian masuk ke kamar mandi hanya buang air saja terus kerukupan kembali. Jadi begitu. Sehingga dikatakan kasyajaratin thayyibatin, ibarat pohon yang baik, terawat baik, dipupuk dan seterusnya, sehat pohon itu. Asluha tsabitun, yang akarnya menancap ke bawah, wa far'uha fis sama, yang dahan dan rantingnya itu di atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, ia menghasilkan buah-buahannya sepanjang tahun. Jadi menurut ayat ini, syajarah thayyibah atau pohon yang baik itu ada 3 indikator. Pertama, akarnya menancap ke bawah. Kedua, dahan dan rantingnya di daunannya itu di atas, tidak di kanan dan di kirinya. Yang ketiga, bahwa ia bisa menghasilkan buah-buahannya sepanjang tahun. Hadirin, di wilayah yang cuacanya itu subtropis ya, buah-buahan itu kan ada buah-buahan musim panas, buah-buahan musim dingin ada ya. Sehingga rata-rata buah-buahan itu mesti ada 2 macam buah-buahan yang dihasilkan pada musim tertentu, ada juga pada musim yang lainnya. Di Indonesia yang tropis itu biasanya tidak ada, walaupun ada tapi sifatnya sementara saja. Durian misalnya atau mangga itu kan ya memang ada saatnya musim durian, ada saatnya musim mangga. Tetapi ya selisihnya tidak jauh. Kadang yang panen kemarin belum habis sudah berbunga yang ada di sini, yang panen kemarin belum selesai sudah ada pentil lagi di pohonnya. Namun demikian ada buah-buahan yang tidak mengalami daur seperti itu. Misalnya model palem-paleman. Kalau di sini kelapa, ibu-ibu belanja ke pasar, tidak pernah ada orang mengatakan, "Bu, nyun sewu, sekarang tidak musim kelapa, jadi tidak ada kelapa." Tidak ada. Karena kelapa itu bukan tipe buah-buahan yang diikat oleh musim. Dia kapanpun menghasilkan kelapa itu. Jenengan tidak pernah ditolak orang beli es degan gara-gara tidak musim degan, tidak ada. Karena musim degan itu kapanpun ada. Itu yang namanya tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Atau pisang kan tidak ada. Misalnya kan tidak ada pisang karena belum musim pisang, tidak ada. Kalau belum musim durian ada, belum musim mangga ada. Tapi belum musim pisang, belum musim kelapa tidak ada. Karena dia tu'ti ukulaha kullahinin, memberikan hasil-hasilnya setiap saat. Atau buah keres ya, keres itu tidak ada musim keres dan tidak musim keres, tidak ada. Kapan saja jenengan menek wit keres itu dapat wit keres. Baik. Hadirin, saat tsunami itu kan dahsyat sekali. Kurbannya ratusan ribu nyawa yang melayang dalam hitungan detik ya. Macam-macam cerita-cerita ya. Di antara cerita-cerita itu ada latihan marinir di pantai yang terjadi tsunami itu. Ya tentu orang-orang yang sedang latihan itu sebagian besar meninggal dunia ya, kena hantaman air bah.
Tapi beberapa marinir itu selamat justru karena ia memanjat pohon kelapa. Yang memanjat pohon-pohon yang bukan pohon kelapa itu terbawa jebol sekalian pohon-pohonnya. Mereka yang manjat pohon kelapa itu selamat. Kenapa? Ya karena tadi kelapa itu akarnya menghunjam ke bawah, bukan melebar ke kanan dan kiri ya. Akar tunjang ya. Dia bukan akar serabut, dia akar tunjang sehingga menancap ke bawah. Dan kanan kirinya pohon kelapa itu tidak ada dahan ranting, daunnya di atas, sehingga kalau ada air dia lewat kanan kirinya saja dia menjadi kuat. Sudah akarnya kuat, di kanan kirinya tidak ada dahan dan ranting ya, sehingga air lewat di kanan kirinya. Itu yang menyebabkan pohon-pohon lainnya tumbang, barongan bambu itu jablas, barong-barongannya seakar-akarnya, tapi pohon kelapa itu tetap berdiri kokoh. Bahkan ketika tsunami sudah reda, kelapa-kelapa itu masih tetap berdiri kokoh ya. Itulah asluha sabitun wa faruha fis sama. Demikian pula kelapa itu tidak pernah kemudian pensiun dari menghasilkan buah-buahannya ya. Sampai tua kelapa itu semakin baik hasil-hasilnya. Makanya ada ungkapan gak kena degane tak anteni klopone kan, karena kelapa itu kuat. Ya. Yang paling tahu Pak Anang itu artinya apanya. Gak kena degane tak anteni rondo ya kan. Jadi iman yang kuat atau kalimat thayyibah itu oleh Al-Quran digambarkan seperti itu. Tidak mudah goyah, istiqomah. Qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Ucapkanlah la ilaha illallah kata Nabi, kemudian istiqomalah di situ. Negara kita ini sudah memiliki macam-macam peraturan. Mungkin lebih banyak peraturan daripada jumlah penduduk di Indonesia yang gimana. Cuma karena tidak konsisten, karena tidak istiqomah, aturan tetap aturan, ditabrak sedemikian rupa sehingga negara tidak pernah baik, negara tidak pernah sentosa. Karena justru yang melanggar, yang merusak aturan-aturan itu adalah orang-orang yang membuat aturan. Yang merusak lembaga itu adalah orang-orang yang ditugaskan menjaga lembaga itu. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah di Indonesia. Itu luar biasa, tidak semua negara memiliki lembaga seperti itu. Itu artinya kita memiliki iktikat yang sangat baik, yang amat luhur untuk memberantas praktek korupsi. Tapi justru ketua KPK melakukan korupsi, lah itu nalarnya siapa yang bisa menerima gitu itu loh ya. Ada sebuah lembaga yang tugasnya memberantas para koruptor, tapi ternyata ketua KPK melakukan praktek korupsi. Ya ini memang sudah luar biasa tingkat kebusukan dan proses pembusukan di tempat kita ini ya. Menunjukkan betapa kadar iman yang bersemayam di dalam jiwa mereka-mereka yang melakukan itu sedemikian rendahnya. Tidak ada angin puting beliung yang sangat dahsyat, ya hanya angin sepoi-sepoi saja sudah ngeblak. Artinya belum ada ujian yang berupa hantaman yang luar biasa, tapi sudah tidak mampu menegakkan sebuah tidak mampu istiqomah di dalam prinsip-prinsipnya. Ya padahal hanya masih godaan-godaan yang sifatnya sederhana ya. Ya enggak tahu sederhana atau tidak sederhana ya, tergantung bagaimana yang melihatnya ya. Karena saya belum pernah mengalami misalnya ada orang datang ke rumah saya membawa duit sak karung gitu ya. Nah, syajarah thayyibah itu seperti itu ya. Pohon yang baik, yang artinya istiqomah,
tidak mudah terganggu ya, tidak mudah terbelokkan oleh hal-hal yang sifatnya sederhana ya. Mungkin 2 bulan lagi ada coblosan ya. Kadang orang sudah kita kuasi macam-macam tausiah, kuasi macam-macam cerita, harus istiqomah ya, nyoblos ini misalnya gitu. Nanti menuju bilik pencoblosan disalib orang ya, disangoni duit 50.000 itu sudah berubah ya. Padahal cuma 50.000 sudah berubah ya. Ya, makan 5 jam habis, remek 5 tahun ya tahu. Nah, kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Ia memberikan hasil-hasilnya sepanjang tahun. Jadi tidak pernah absen dari kebaikan, tidak pernah absen dari amal soleh ya. Ada satu hadis Nabi yang sering digunakan para ulama untuk menjelaskan ayat ini. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajarati sajaratan la yaskutu waraquha. Nabi cerita di hadapan para sahabatnya, di dunia ini ada satu pohon yang tidak mudah jatuh dedaunannya. Wa innaha matsalul muslimi. Itulah perumpamaan orang Islam, seperti itu pohon yang tidak mudah jatuh dedaunannya. Fahadithuni mahya. Ayo ceritakan kepada saya, terangkan kepada saya pohon apa itu. Jadi Nabi suka memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya untuk memantik diskusi. Jadi perlu ya untuk memantik diskusi itu kan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Ma hiya fawaqa'an nasu fi syajaratil bawadi. Maka menurut orang-orang itu yang dimaksudkan Nabi itu adalah pohon-pohon yang tumbuh di dusun. Qala Abdullah, berkata Abdullah ibnu Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhla. Sebenarnya dalam pikiran saya yang dimaksudkan Nabi itu adalah pohon kurma atau pohon palem ya. Kalau di tempat kita ya ada kelapa, ada jahe, ada jambe, ada kolang kaling, itu kan palem ya, palem. Makanya dibungkus pohon kurma itu apa tulisannya? Palem fruit ya, Pak, palem fruit. Kalau dulu bacanya palem fruit ya, malah fruit. Kurma ya, karena palem di Arab sana kurma. Kalau di sini ada kelapa, ada jambe, ada kolang kaling, itu palem semua. Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhla. Menurut saya apa yang disampaikan Nabi itu adalah pohon kurma. Tsumma qalu, kemudian para sahabat bilang, haditsna ma hiya ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami pohon apa itu. Qala hiya an-nakhlatu. Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Ini juga masal, tapi kita harus ngeramesi sendiri ya, di mana sisi-sisi yang menjadikan pohon kurma itu oleh Nabi dikatakan dia itu masalul muslimi, bahwa dia itu adalah seperti orang Islam. Rawahu Al-Bukhari. Jadi Nabi mengatakan ada satu pohon yang karakter pohon ini seperti karakter muslim. Dan Nabi menjelaskan bahwa pohon ini adalah pohon palem atau pohon kelapa tadi itu ya. Hadirin jangan pernah melihat Gerahadi ya, gubernuran itu loh. Itu kan ada taman di depannya, ada pohon-pohon yang ditanam di pinggir. Pohon apa yang ditanam itu? Ya. Pohon palem kan? Ya. Kenapa tidak pohon belimbing yang ditanam itu? Kenapa tidak pohon mangga? Kenapa tidak? Ya apalagi belimbing sayur. Kenapa tidak ditanam
misalnya apa yang rindang pohon sawo misalnya. Ya. Itu mahasiswa saya tanya tidak ada yang bisa jawab. Sebenarnya jawabannya ada di dalam hadis tadi itu, yaitu la yaskutu warakuha, karena dedaunannya tidak mudah jatuh. Kalau dikasih belimbing sayur itu tidak disapu 1 minggu 1 karung sampahnya itu. Apalagi pohon sawo, pohon mangga yang setiap hari dedaunnya berguguran, tidak disapu 1 minggu sudah 1 keranjang sampahnya. Tapi kalau pohon kurma, pohon kelapa, atau jadi yang saya katakan pohon palem, sebulan sekali belum tentu jatuh daunnya. Sebulan sekali belum tentu jatuh daunnya itu. Kalaupun jatuh tidak langsung, kering dulu, baru gondal-gandil begini ya, baru jatuh. Sudah jatuh pun itu masih diambil orang, diambil apa namanya, betingnya itu untuk bikin sapu lidi, diambil lidinya. Jadi perumpamaan yang tepat sekali. Artinya muslim tidak banyak menghasilkan limbah, tidak banyak memproduksi gangguan-gangguan kepada sesama manusia. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, sabda Nabi. Muslim yang baik, yang sejatinya adalah orang yang tangan dan lidahnya tidak menyakiti orang lain. Makanya digambarkan oleh Nabi sebagai pohon kurma yang dedaunannya itu belum tentu 1 bulan sekali jatuh, tidak mengotori lingkungan sama sekali. Kedua, kurma atau kelapa ini kalau sudah berdiri kokoh, jenengan tidak usah sibuk-sibuk nyiram-nyiram, tidak usah sibuk-sibuk ngasih pupuk, karena akarnya sudah masuk ke dalam sungai yang ada, arteri itu, sungai yang ada di bawah air tanah itu. Tidak usah, tidak ada ceritanya orang nyiram-nyirami kelapa itu, tidak ada. Apalagi kelapa itu ya, waduh, semakin tambah tua, tambah kokoh batangnya, sehingga saya dulu ada di kampung saya ada pohon siwalan kan palem juga yang usianya ratusan tahun, berdiri kokoh itu di pekarangannya orang. Tangan saya aja waktu kecil, tangan 2 orang aja tidak mampu, tidak cukup, saking besarnya pohon itu dan sangat tinggi. Tidak tahu ada orang Jakarta lewat itu ya, langsung ditawar sekian juta pohon itu. Ya orang desa lihat dikasihkan langsung. Pokoknya ya sampean ketok-ketok dewi, sampean geraji-geraji dewi, tapi duitnya saya pakai. Padahal itu luar biasa. Kalau dibikin rumah sudah jadi berapa rumah. Kalau sudah begitu dipaku yang bengkong, bukan tangannya orang ya, pakunya yang bengkong. Saking kuatnya ya. Demikianlah jadi saya katakan bahwa muslim bukan saja dia tidak memproduksi gangguan-gangguan, tapi juga tidak mengandalkan orang lain. Dia berdiri kokoh di atas 2 kakinya sendiri. Hidup mandiri, hidup tidak mengandalkan orang lain, tidak dipupuk, tidak disiram. Kalau itu pohon kelapa, itu dia akan luar biasa. Itu sisi-sisi keistimewaan yang ada pada pohon palem seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Nah, di Arab itu kalau suhu udara semakin panas ya, misalnya sampai 50 derajat Celcius, orang bingung macam-macam, pemilik kebun kurma itu ketawa-ketawa aja. Karena semakin panas suhu udara, semakin banyak duitnya. Semakin panas suhu udara, semakin berkualitas panen kurmanya. Karena semakin kering, semakin rendah kadar airnya, semakin manis, harganya semakin mahal. Nah, itulah orang beriman, semakin diuji oleh Allah, semakin meningkat keimanannya. Semakin diuji oleh Allah, semakin membesar amal solehnya.
Seperti pohon kurma itu semakin panas suhu udara, waduh, semakin manis Pak, guyang-guyut tok pan itu. Jeragan-jeragan kurma atau pemilik kebun kurma itu kalau suhu udara semakin panas dia senyum-senyum saja karena kebun kurmanya semakin baik ya. Tapi sekarang ini sudah dikembangkan kurma untuk wilayah tropis ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana rasanya, tapi dalam arti bisa berbuah dan bisa dipanen. Ada varietas yang sudah direkayasa di Thailand sana, ada kurma untuk wilayah tropis yang ada di Jalan Pandaan itu ya, yang menuju di Purwosari ya, di Sukorejo ya. Dan panen ya, bisa panen itu ya. Ya. Saya pernah ke Spanyol itu juga banyak pohon kurma ya, misalnya di sekitar masjid Granada itu ada semacam kebun kurma gitu, tapi saya tanya tidak pernah panen karena begitu panas ya, menjelang panen ini lebih dulu musim dingin, tidak cocok, jadi tidak jadi panen. Baiklah Bapak Ibu semuanya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pesan-pesan agama, baik yang dari Al-Quran ataupun dari hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.